Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isrul Rapid, saya dari kelas 11 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang POC, Republik Batak, politik pintu terbuka, dan politik etis. Sebelumnya, saya di sini akan menjelaskan tentang apa sih itu POC. Jadi POC itu kongsi dagang Belanda yang mampu menguasai Nusantara di abad 17. Dan selama menjajah di Indonesia, banyak sekali kontroversi yang dilakukan oleh POC. Untuk pembentukan POC tersendiri, awalnya dibentuk oleh direktur yang bernama Herenz Seventeen dan juga didirikan oleh Johan van Barneveld pada tahun 1602 yang dilatar belakangi karena adanya persaingan antar pedagang Belanda di Nusantara. Dan tujuan pembentukan POC antara lain yang pertama mencegah persaingan tidak sehat antar sesama pedagang Belanda guna memperoleh keuntungan yang lebih besar. Yang kedua, memperkuat posisi Belanda dalam menghadapi persaingan antar pedagang Eropa dan Asia. Yang ketiga, membantu dana pemerintah Belanda yang sedang berperang melawan Spanyol. Dan setelah mengalami perkembangan yang sangat pesat, POC menghadapi masalah dengan pedagang Spanyol dan Portugis. Hal tersebut membuat pemerintah Belanda memberikan hak oktroy atau hak istimewa kepada POC. Hak oktroy memberikan akses penuh kepada POC layaknya sebuah kerajaan. Dan isi dari hak oktroy tersebut adalah yang pertama, hak melakukan monopoli perdagangan. Yang kedua, hak atas perekrutan pegawai. Yang ketiga, membentuk angkatan militer. Yang keempat, membangun benteng dan melakukan perjanjian. Yang kelima, mencetak dan mengeluarkan uang. Lalu hak oktroy tersebut bertujuan untuk menyingkirkan Portugis dan Spanyol yang menguasai Nusantara serta memaksa penguasa Jawa untuk hanya berdagang dengan POC. Dengan adanya hak oktroy ini, POC menjadi kongsi dagang yang paling berkembang. Lalu selanjutnya ada Republik Batak. Datangnya Republik Batak pada tahun 1795, Prancis menyerbu Belanda. Belanda dikuasai oleh Prancis, lalu Prancis menyerbu pemerintahan Republik Batak atau Republik Batavia. Jadi Indonesia di bawah kekuasaan Batak Louis Napoleon mengirim Herman William Daendels ke Indonesia yang dijadikan gubernur jenderal pada tahun 1809 sampai 1811. Dan tugas dari seorang Daendels yaitu mempertahankan Jawa dan Inggris, menghapus feodalisme, menjadikan Indonesia menjadi lebih dinamis dan produktif. Lalu ada kebijakan pertahanan keamanan yang memperbanyak pasukan sebanyak 18.000, membangun benteng pertahanan baru. Lalu yang paling terkenal itu dia membangun jalan raya Anyer Panarukan sepanjang 1.100 km. Lalu ada kebijakan politik dan pemerintahan, membentuk sekretaris negara, memindahkan pusat pemerintahan dari Batavia ke Westland, lalu membentuk kantor pengadilan di Batavia dan Surabaya.
Kebijakan peradilan ada 3. Yang pertama, peradilan orang Eropa, peradilan orang Timur, dan peradilan orang asing. Peradilan orang Timur asing, peradilan orang pribumi. Dan kebijakan sosial ekonomi dari Batab, yang pertama mengeluarkan uang kertas, lalu membentuk Dewan Pengawas Keuangan, dan juga Daendels memperbaiki keuangan Belanda akibat kerugian VOC. Daendels sering memaksakan kehendak kesalahan Daendels sering melakukan kesalahan, dan kesalahan terbesarnya yaitu ia menjual tanah kepada swasta untuk diri sendiri. Jadi ya kehitungnya dia mengkorupsi gitu. Dan oleh karena itu, karena kesalahan dia sendiri, dia dipecat pada tanggal 4 Agustus kalau nggak salah dan 1811. Dan oleh karena itu, jadi pada saat turunnya si Daendels ini, pada langsung di tanggal 26 Agustusnya Batavia dikuasai oleh Inggris, dan pada 18 September perjanjian tentang Belanda mengakui kekalahan, dan ini membuat kerja dihapus. Lalu saya akan menjelaskan politik pintu terbuka. Apa sih itu politik pintu terbuka itu? Jadi politik pintu terbuka adalah kebijakan politik di mana perekonomian Indonesia dibuka kepada pihak swasta untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan. Latar belakangnya politik pintu terbuka merupakan latar belakang dari politik pintu terbuka. Yang pertama, karena adanya penyimpangan tanah paksa yang membawa penderitaan rakyat. Jadi itu karena adanya penderitaan dari tanah paksa, jadi si politik pintu terbuka ini diadain gitu. Terus yang kedua, adanya kemenangan kaum liberal dalam parlemen Belanda. Lalu karena si politik pintu terbuka ini, pada tahun 1870 sistem tanah paksa dihapuskan oleh Belanda, dan juga ekonomi diserahkan semua kepada pihak swasta. Lalu yang kedua, masuk investor asing dari Belanda, Eropa, Cina, dan lain sebagainya. Pemerintah kolonial Belanda hanya mengawasi dan menjadi penyedia fasilitas yang menunjang perekonomian dengan ditandainya dengan Undang-Undang Gula 1870. Lalu selanjutnya ada politik etis. Jadi politik etis ini merupakan politik balas budi. Nah, latar belakangnya apa sih? Jadi latar belakangnya karena adanya kemakmuran yang dialami oleh Belanda dan kemiskinan yang menimpa bangsa Indonesia. Dan politik etis tersebut dicetuskan oleh Theodor van Deventer dan Peter Brossuk. Van Deventer menerbitkan artikel yang berjudul Tang Kehormatan dalam jurnalnya di tahun 1899. Van Deventer menyusun program yang perlu dilaksanakan di Indonesia dalam rangka membalas budi dengan cara
dan caranya dengan meningkatkan kehidupan bangsa Indonesia. Dan politik etis tersebut diterapkan pada tanggal 17 September 1901, dan program politik etis memiliki tiga programnya. Yang pertama tentang edukasi, dan edukasi ini berisikan tentang pendidikan dengan membuka sekolah model barat, lalu diharapkannya lahir kesetaraan. Lalu ada yang kedua ada irigasi. Yang pertama isi dari irigasi, yang pertama membangun saluran irigasi, yang kedua pembangunan sarana dan prasarana. Terus ada subsidi untuk industri. Terus ada juga yang terakhir ada imigrasi. Isinya antara lain melakukan program perpindahan keluar Jawa lalu sampai di Suriname. Yang ketiga itu tujuan untuk memeratakan jumlah penduduk. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.